Latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah. Keberhasilan Salahuddin Ayyubi sebagai tentara yang mulia terlihat ketika menampingi pamannya Asaduddin Syirkuh yang mendapat tugas dari Nuruddin Zanki untuk membantu dinasti Fatimiyah di Mesir pada tahun 1164 Masehi. Perdana Menteri Syawar diperintah oleh tentara Dirgham menjanjikan imbalan sepertiga pajak tanah Mesir pada Salahuddin Al-Ayyubi jika berhasil mengalahkan tentara Dirgham. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan tentara Dirgham dan Perdana Menteri Syawar kembali menduduki jabatannya pada tahun 1164 Masehi. 3 tahun kemudian, Salahuddin Al-Ayyubi kembali menyertai pamannya ke Mesir. Sedangkan karena Perdana Menteri Syawar bersekutu dengan Amauri, seorang panglima perang salib yang dulu pernah membantu tentara Dirgham. Terjadi peperangan sengit antara pasukan Salahuddin Al-Ayyubi melawan pasukan Perdana Menteri Syawar yang dibantu Amauri. Peperangan ini berakhir dengan perjanjian damai pada bulan Agustus tahun 1167 Masehi. Perjanjian tersebut berisi tentang pertukaran tawanan perang. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi kembali ke Suriah, sedangkan Amauri kembali ke Yerusalem dan kota Iskandaria diserahkan kepada Syawar. Pada tahun 1169 Masehi, tentara salib yang dipimpin Amauri melanggar perjanjian damai yang telah disepakati. Salahuddin Al-Ayyubi yang dikenal oleh orang Eropa dengan nama Saladin merupakan pahlawan paling mengagumkan yang pernah dipersembahkan oleh peradaban Islam di sepanjang abad 7-8 Hijriah. Namun, keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi menimbulkan kedengkian terhadap Perdana Menteri Syawar, sehingga dia berusaha membunuh keduanya. Tetapi rencana itu diketahui oleh Asaduddin Syirkuh dan Perdana Menteri Syawar ditangkap atas perintah Khalifah Al-Adid. Akhirnya Perdana Menteri Syawar dihukum mati. Sebagai imbalan atas jasa-jasanya, Khalifah Al-Adid dari dinasti Fatimiyah mengangkat Asaduddin Syirkuh sebagai Perdana Menteri Mesir. Ini merupakan pertama kalinya keluarga Ayyubiyah menjadi Perdana Menteri. Namun, setelah 2 bulan dilantik, Asaduddin Syirkuh meninggal dunia. Kemudian posisinya digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang dilantik oleh Khalifah Al-Adid pada tahun 564 Hijriah atau 1169 Masehi, dalam usia 32 tahun. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dan Perang Salib. Sebagian waktu Salahuddin Al-Ayyubi dihabiskan untuk menghalau tentara salib, sehingga mereka berhasil menguasai kota Yerusalem. Jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum muslim sangat memukul perasaan tentara salib. Mereka merencanakan serangan balasan. Pasukan ini dipimpin oleh 3 raja, yaitu 1. Frederick Barbarossa, Raja Jerman; 2. Richard de Lionheart, Raja Inggris; 3. Philip August, Raja Prancis. Pasukan ini bergerak pada tahun 1189 Masehi, yang mendapat tantangan besar dari Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil merebut Akka yang dijadikan ibu kota Latin. Namun mereka tidak berhasil memasuki Palestina. Pada tanggal 2 November 1192 Masehi dibuat perjanjian antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan Salib.
yang dikenal dengan sebutan Sulh al-Ramlah. Isi perjanjian tersebut adalah 1. Yerusalem tetap berada di umat Muslim dan umat Kristen diizinkan untuk menziarahinya. 2. Tentara salib akan tetap mempertahankan wilayah Syria dari Tyre sampai ke Java. 3. Umat Islam akan mengembalikan religius Kristen kepada orang Kristen. 4. Kebijakan dan prestasi dinasti Ayyubiyah. A. Bidang politik dan pemerintahan. B. Perluasan wilayah Islam. C. Bidang militer. D. Bidang ekonomi. E. Bidang pendidikan agama. F. Bidang sosial budaya. Dan G. Bidang ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Ayyubiyah sangat memperhatikan kelangsungan berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan dan pengetahuan. Di antaranya, para ilmuwan itu mencakup berbagai keahlian, yaitu 1. Ahli pertanian, botani, Muwaqqi'in Abdul Latif Al-Baghdadi. 2. Ahli tanaman dan obat-obatan, Ibnu Al-Baitar. 3. Ahli geografi, Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi. 4. Al-Bushiri. Kemunduran dinasti Ayyubiyah. Sebelum wafat, Salahuddin Al-Ayyubi membagi kekuasaannya kepada para pewarisnya, yaitu anak-anak dan saudara-saudaranya. Pertikaian tidak bisa dihindari di antara para pewarisnya. Pertikaian tersebut terus terjadi. Dinasti Ayyubiyah di Mesir dan Damaskus selalu bersaing untuk memperebutkan wilayah Syria. Akibat perselisihan ini, beberapa kota yang dulu dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi jatuh ke tangan tentara salib dan berhasil mengembalikan Yerusalem ke tangan umat Islam. Runtuhnya dinasti Ayyubiyah dimulai pada masa Malik Al-Saleh. Pada waktu itu, kaum budak di Mesir dan kaum Mamluk memegang kendali pemerintah setelah Malik Al-Saleh wafat. Kaum Mamluk mengangkat istri Malik Al-Saleh, yaitu Syajar ad-Dur, sebagai penguasa Muslim perempuan yang memerintah selama 80 hari. Dialah peletak dasar dinasti Mamluk di Mesir. Pada tahun 1260 Masehi, tentara Mongol hendak menyerbu Mesir. Komandan tentara Islam dipegang oleh Qutuz, yaitu panglima perang Mamluk. Dalam pertempuran, Qutuz menang dengan gemilang. Selanjutnya, Qutuz mengambil alih kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Sejak saat itu berakhirlah riwayat dinasti Ayyubiyah.
Hikmah perkembangan Islam dari dinasti Ayyubiyah. 1. Hancurnya suatu bangsa diawali dengan perebutan kekuasaan di antara pejabat. 2. Agar pemimpin memiliki figur yang baik, maka harus memperhatikan nasib rakyatnya. Hidup sederhana, berlaku adil, menjauhi sikap diskriminatif. Dan berakhlak baik dan mulia, dan amanah dapat dipercaya. 3. Agar suatu bangsa kedudukannya diakui dan sejajar dengan bangsa lain, maka harus bekerja sama dengan bangsa lain. Kebijakan Malik al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Salah satu kebijakan al-Adil yaitu Sabil al-Ka'as, yakni tempat air minum yang berada di tempat umum, perkampungan, pojok-pojok masjid, dan makam Masjidil Aqsa pada tahun 1193 Masehi. Sabil al-Ka'as bentuknya lingkaran silinder yang melewati 3 tangga ke bawah, mengelilingi kolam yang terbuat dari marmer. Di tengah-tengahnya terdapat air mancur setinggi kolam yang di tengah-tengahnya terdapat air mancur setinggi kolam yang disebut dengan Al-Ka'as, piala. Di luar sisi terdapat 20 kran air yang digunakan untuk berwudu. Di tempat wudu juga terdapat 4 tempat duduk yang terbuat dari batu yang ada di depan kran. Kolam itu juga dikelilingi dengan pagar yang terbuat dari logam. Kebijakan Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Al-Ma'ali Muhammad Al-Kamil pada tahun 1290 Masehi. Al-Kamil berselisih dengan saudaranya yaitu Al-Adid Al-Mu'azzam pada tahun 1920 Masehi.
Al-Kamil berselisih dengan saudaranya Al-Mu'azzam. Kemudian Al-Kamil berencana untuk menerima perdamaian dari Frederick II, Raja Sisilia yang telah menyiapkan pasukan salib ke-6. Pada tahun 1227 Masehi, Al-Mu'azzam meninggal dunia. Al-Malik Al-Mu'azzam meninggal dunia. Al-Mu'azzam meninggal dunia pada tahun 1227 Masehi. Al-Mu'azzam meninggal dunia dan Al-Kamil berbagi kekuasaannya dengan Al-Ashraf Khalil. Dalam perjanjian itu, wilayah Al-Kamil meliputi Palestina, sedangkan wilayah Al-Ashraf Khalil meliputi Syria. Pada tahun 1229 Masehi, Al-Kamil melakukan perdamaian selama 10 tahun dengan Frederick II, antara lain 1. Mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada tentara salib. 2. Umat Islam dan Yahudi dilarang memasuki kota kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Umar.